fokus pada pembahasan terkait dengan bentuk implan gitu ya. Mungkin kalau yang sebelumnya kan sediaan padat itu sediaan parenteral gitu ya. Bentuknya bisa larutan ya kan bisa suspensi bentuk-bentuk cair gitu ya. Nah, ini bentuk yang padat ya yang nanti juga akan apa ya, tidak ke apa namanya eh, sistemik gitu ya pemberiannya langsung, tetapi seperti eh, efek depo gitu ya. Jadi yang kalau efek depo kemarin kan ada yang bentuknya kental atau encer setelah nanti dimasukkan atau disuntikkan secara subkutan atau intramuskuler dia akan membentuk satu massa yang padat. Ya. Kalau memang bentuknya memang dari awal sudah padat gitu ya, sudah berbentuk padat. Ya, jadi ini apa namanya, batasannya gitu ya dari eh, referensi ya pharmaceutical codex ya apa yang dimaksud dengan implan ya merupakan satu ya, bentuk yang eh, berupa disk apa bulat gitu ya atau cylinders gitu ya mengandung satu atau lebih ya bahan aktif yang steril tentunya ya karena ini dia dimasukkan ya ke dalam jaringan ya. Kemudian bahan aktif akan dilepaskan pelan-pelan gitu ya untuk periode waktu tertentu. Pembuatannya bisa sama dengan tablet ya. Jadi eh, dicampur ya, dilebur gitu kan, atau dicetak gitu. Ya, jadi ada yang mengandung bahan obat dan bahan kalau dalam tablet itu apa? Bahan pembawa gitu ya, bahan pembawanya. Kalau eh, apa di farmakope Indonesia ya, implan ini definisi implan ya, atau pelet ya, atau sediaan yang dengan massa padat, steril, berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi dengan atau tanpa excipient ya, dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan ya, kemudian diberikan dengan cara ditanam di dalam tubuh ya, biasanya secara subkutan untuk memperoleh pelepasan dalam jangka yang lama ya secara terus-menerus gitu. Cara pemberiannya bisa menggunakan apa namanya injektor khusus itu ya atau dengan pembedahan. Dan ini biasanya digunakan untuk pemberian hormon ya. Ya, jadi ada juga istilah untuk implan ya. Istilahnya adalah IDDS ya atau Implantable Drug Delivery System ya istilahnya. Jadi ini sama ya. Jadi medical device yang diletakkan gitu ya atau diberikan ya dengan cara apa namanya, secara ada tindakan invasif ya atau operasi kecil gitu ya untuk memasukkan eh, apa sediaan tersebut gitu ya. Ada juga kalau di sini gambarnya ini adalah seperti implan tapi ini dia yang seperti yang dijelaskan sebelumnya ya bentuknya berupa apa cairan yang kental yang viskus ya kemudian akan memadat gitu ya pada saat setelah diberikan. Ini contohnya adalah untuk apa ini join gini ya tulang gitu ya di antara sendi ya situ. Jadi ini yang disebut dengan ada in situ gel. Nah, ini yang masuk ke mata ya intravitreal ya disuntikkan di sini. Kemudian dia membentuk gel ya karena adanya proses cross linking bisa karena pH, bisa juga karena suhu gitu ya. Ya, nah ini adalah ideal implan ya. Dari sisi pengantaran untuk implan harus stabil ya secara biologis, kemudian pasti harus biokompatibel ya. Kemudian non toksik ya non
karsinogenik pasti ya, kemudian bisa apa namanya, diambil lagi gitu ya, bisa diambil lagi jika diperlukan, kemudian melepaskan obat pada waktu tertentu ya, baik untuk waktu yang memang sudah apa namanya secara teratur atau terprogram. Terprogram itu artinya ya ada nih harus lepas dia pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi interval 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 waktunya bisa tidak sama gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di mana tubuh itu memerlukan. Nah, ini keuntungan dari implan ya. Kalau kita menggunakan bentuk sedia selalu ada apa keuntungan dan apa eh, kekurangannya gitu ya. Jadi ini keuntungannya memberikan distribusi yang tepat gitu ya, yang sesuai ya ke target setnya tanpa ada masalah terkait dengan bioavailabilitas dan juga first pass metabolism ya. Jadi kan tidak melalui pencernaan ya. Kemudian bisa menurunkan efek samping ya karena eh, kadar obat di dalam darah gitu ya yang mm, ya bisa disesuaikan, tidak berlebihan itu karena dia pelepasannya pelan-pelan ya. Kita tahu kan kalau pemberian secara parenteral kan bisa langsung naik gitu kan ya, langsung tinggi. Nah ini bisa ya sistemnya ini transfusion release ya, jadi bisa diatur ya, dikendalikan jumlah bahan obat yang dilepaskan gitu. Kemudian apa bisa mengurangi adanya pemberian risiko pemberian itu yang tidak tepat ya itu. Kemudian ya prolong endose control ya tadi ya memang untuk pelepasan yang dalam jangka waktu yang panjang dan terkendali gitu ya. Kemudian karena pemberiannya ini bisa untuk jangka waktu panjang, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pasien. Ya. Kemudian di sini ya potensial control release karena mencegah adanya puncak ya, kemudian bisa mengurangi pemberian ya. Jadi seperti prinsip pada sustain release ya maupun control release ya. Kemudian sangat potensial untuk intermittent release ya, jadi yang irregular ya, jadi menyesuaikan dengan circadian rhythm ya. Kita kan punya siklus gitu ya sehari-hari. Nah itu menyesuaikan ya, apakah dilepaskan pada saat kondisi tubuh pagi atau malam gitu ya, atau menyesuaikan dengan kebutuhan misalkan apa ya kalau bulan misalkan insulin ya kebutuhan insulin ya. Jadi kalau gulanya naik gitu ya, nah ini bisa dilepaskan gitu. Atau ada apa namanya eh, gejala gitu ya, atau adanya bahan aktif atau ada perubahan pH gitu kan ya, yang itu nanti bisa atau itu merupakan satu apa namanya salah satu indikator ya ketidaknormalan gitu ya. Nah, obatnya akan dilepaskan ya, pada kondisi itu. Kemudian dia post release ya. Ini pemberian yang apa namanya bisa hmm, segera gitu ya. Pelepasannya pada waktu tertentu itu bisa melepaskan dalam jumlah ya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi ini yang irregular. Jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya. Kemudian bioresponsif. Nah, bioresponsif ini sebenarnya sama ya. Kalau di sini lebih pada ini ya, fluctuating metabolic needs, kemudian kalau di sini apa ya, merespon dari kondisi tubuh. Misalkan tadi ada suhu apa namanya meningkat ya atau suhu turun gitu ya atau perubahan pH gitu ya. Nah, itu obat akan dilepaskan. Sebenarnya ini apa ya, ada overlapping ya. Karena ini kan juga irregular gitu kan ya untuk bioresponsif ini.
Oke, kemudian ini adalah kekurangannya adalah invasif, artinya karena dia diinsertkan gitu ya. Jadi ada operasi seperti itu ya. Jadi eh, cara pemberiannya gitu ya yang harus khusus ya. Kemudian eh, termination artinya kalau diberikan ya sudah langsung dia bekerja gitu ya. Kemudian adanya hmm, kemungkinan kegagalan dari device-nya gitu ya. Kemudian hanya terbatas pada obat-obat tertentu ya, yang memang untuk obat-obat yang poten gitu ya, yang punya apa namanya kerja yang kuat gitu ya. Kemudian adanya kemungkinan adverse reaction ini bisa terjadi karena dia akan dilepaskan terus dalam jangka panjang ya. Nah, kalau terjadi apa efek yang merugikan itu bisa apa namanya terjadi gitu ya setelah beberapa waktu dan itu untuk menghentikannya eh, menjadi tidak mudah gitu ya. Apalagi tadi misalkan penggunaan obat-obat yang hormonal gitu ya. Gitu. Kemudian adanya isu biocompatibility. Nah ini meskipun menggunakan bahan-bahan yang sudah apa namanya biokompatibel, ya pada beberapa orang mungkin ada yang apa namanya sensitif gitu ya, sehingga bisa terjadi. Nah, commercial issue ini terkait dengan harga ya beberapa mungkin untuk desain yang khusus ya seperti osmotic pump ya kemudian juga ada elektroforesis ada yang berupa chip seperti itu ya menggunakan sensor seperti itu ya itu memang lebih mahal lah ya. Ya, nah ini secara umum ya pada perancangan eh, apa untuk membuat rancangan ya untuk implan pasti harus memperhatikan sifat fisiko kimia ya dari bahan aktifnya dan juga apa namanya matriks ya pembawanya. Kemudian kecepatan pelepasan diinginkan seperti apa, durasinya berapa lama ya. Kemudian bagaimana cara pembuatannya, mau membuat yang seperti apa gitu ya sistemnya. Ini tergantung dari ketersediaan fasilitas juga ya di industri. Nah, ini contohnya beberapa penggunaan implan ya dengan basis polimer ya, basis polimer. Biasanya sebagai matriks gitu ya. Jadi contohnya ada ini di sini ya, di otak gitu ya, ada di okular tadi ada ya, di bawah jaringan kulit ya, kemudian ada intravaginal. Dan ini beberapa polimer ya yang hmm, biasa digunakan gitu ya untuk membuat implan polimerik ya. Ada LA, PGA, ada PLGA ini copolimer ya dari polylactic acid dan polyglycolic acid ya. Ada polikaprolakton ya. Ya ini bisa dilihat ya berapa untuk pembuatan nanti ya. Bisa juga menggunakan 3D printing nih ya pembuatan. Nah, ini contoh dari osmotic pump. Ya, ini beberapa obat yang tadi gitu ya, yang memang pas gitu ya, sesuai untuk rancangan atau dibuat dalam bentuk implan. Karena diinginkan efek yang cukup panjang, gitu ya, bukan hanya berapa hari ya, bisa sampai berapa bulan, berapa tahun seperti itu. Ini contoh obat-obatannya. Yang ini adalah model osmotic pump ini. Jadi ada bahan aktif, kemudian ada bagian apa namanya layer ya untuk nanti melepaskan bahan aktif ya dengan prinsip osmosis gitu ya. Kemudian ada juga membran semi permeabelnya ya. Kemudian di sini ada pengatur eh, kecepatan. Nah, ini contohnya ya untuk implantable drug delivery.
Obatnya adalah di sini hormon ya, ada testosteron, ada apa ini? Ya, umumnya ini ya. Bisa dilihat dengan menggunakan materialnya untuk matriks ya, ada PVP, silikon, polydimethylsiloxane, ada vinyl asetat ya, etilen vinyl asetat ini. Ya, ini untuk pengobatan hormon ya, ini untuk penjaga kehamilan sebetulnya yang banyak ya. Untuk cancer juga ada. Ini untuk opioid use ya untuk tadi ya, untuk apa namanya pengobatan apa ketergantungan ya obatnya. Nah, ini rilisnya dari mulai bulan sampai tahun ya, terutama ini biasanya untuk hormon ya yang tahunan ini itu contohnya ini yang sudah di-approve ya. Pemberiannya ada secara subkutan. Ini yang lainnya. Ini untuk morfin gitu ya, untuk pain management ya. Ini beberapa. Ini yang intraokular ya, cukup banyak ya intraokularnya. Jadi obatnya ini biasanya untuk ya radang ya, cancer mungkin juga ada, glukom ini juga perlu pengobatan yang lama di sini ya, menggunakan apa ini obatnya bimatopros ya. Ini juga dexamethasone untuk post-ocular ya, ini untuk 1 bulan ya penggunaannya. Ini khusus untuk intraokular ya. Bisa dilihat materialnya ya sebagai matriks ya, ada polyvinyl alkohol, ada ethylene vinyl acetate ya, LGA, ada polyimid ya, PEG, PEG campurannya PEG. Ya untuk waktunya sebentar ya. Kalau yang agak lama bisa menggunakan yang lain. PEG supaya kecil. Berat molekulnya. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, eh, kemarin yang sebelumnya sudah dijelaskan ya prinsip apa namanya desain ya dari sediaan apa namanya sistem pengantaran parenteral ya yang apa dirancang untuk pelepasan yang lebih panjang ya durasinya. Nah, ini yang implan juga sama sih sistemnya ya. Ya, bisa menggunakan polimer yang non degradable ya atau yang biodegradable gitu ya. Tipenya ada yang reservoir, ada yang matrix ya, atau bisa digabungkan. Ini matrix reservoir gitu. Jadi kalau reservoir ini obat dikelilingi oleh membran polimer yang mengatur kecepatan pelepasan. Jadi obat dikelilingi oleh membran polimer. Jadi kayak ada tabung gitu kan, polimer di tabung, kemudian obatnya berada di dalam itu gitu ya. Jadi nanti kecepatan pelepasannya dikendalikan oleh membran ini ya, berapa tebalnya dan sifat membrannya, sifat polimernya seperti apa. Bisa apakah non porus ya atau berpori gitu. Kemudian kalau ini bahan obat dicampur gitu kan dengan polimernya, kemudian dibuat tadi implan. Ya tergantung bentuknya apakah seperti tabung tadi ya atau bentuk yang lainnya. Ya, nah ini mekanismenya adalah obat akan melewati membran tersebut gitu. Jadi difusi. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini kalau matriks jadi dicampur, jadi obat juga berada pada permukaan gitu kan ya. Kalau reservoir obat berada di tengah-tengah ya, dikelilingi oleh matriksnya. Ya sehingga ini tentu saja pelepasannya berbeda ya. Kalau di sini mulai awal sudah bisa dilepaskan ya, yang pertama lepasan di permukaan. Kalau di sini kan
Ini harus menembus ini dulu ya, menembus dinding dari reservoirnya ya, dari matriksnya. Nah, ini tadi ada reservoir ya contohnya. Sebentar, kok saya naik. Bisa nggak sih naik? Nggak mengganggu ini ya. Gimana nih? Turun bisa nggak? Ah, aduh. Hmm, bentar. Ini gimana nih? Ya, semoga bisa terbaca ya. Jadi ini reservoir ya. Dan benar-benar ya, mekanismenya ada difusi ya, larutan yang berdifusi atau berdifusi melalui tadi pori-pori ya. Jadi contohnya sediaannya ada Norpan, ya ada Vitrasert, boleh diberikan subdermal ya kalau ini adalah untuk mata ya, intravitreal ya. Pelepasnya seperti ini bisa dilihat ya. Jadi ini kalau ini Norpan 2 ya, ini diberikannya dua jumlahnya di sini di lengan bagian atas ya. Ini kemudian dilihat pelepasannya selama hmm, 4 tahun ya. Jadi ini panjang ya 4 tahun. Kemudian kalau yang ini adalah fungsi dua, ya. Mm-mm. Kalau di sini ada 6 unit itu yang ditanamkan, ya. Dan dia durasinya adalah untuk 6 tahun. Gitu. Ini hormon ya, levonorgestrel dan sama ya, levonorgestrel di sini. Ya, jadi ini lebih panjang ya. Oh, kemarin kan paling seminggu itu kan ya, beberapa hari ya. Oh, ini tahunan yang seperti ini. Kemudian ada yang tipe matriks ya, tipe matriks ya ini ya. Jadi tadi dicampur gitu ya. Ini contohnya ada Computus Cattle Growth Implant, ada Synchromed B Implant. Ada contoh dari estradiol gitu ya, hmm, yang menggunakan matriksnya adalah silikon ya. Karena nah, ini penggunaannya 120 hari di sini. Ini ada dua macam, ada yang dosisnya 200 dan ada yang 400. Ya, ini percobaan pada uh, tikus ya. Ini kok malah mengganggu ya di sini. Sebentar ini menghilangkannya gimana sih? Kemudian tadi ya, saya kok risih ya melihat ini. Bisa dipindah ke bawah. Kenapa dia ikut? Ah, oke. Nah, ini yang hibrid tadi ya. Hibrid, hibrid eh, tipe hibrid. Jadi reservoir matriks hibrid itu. Jadi di sini bentuk ada bentuk matriks dimasukkan dalam tabung gitu ya reservoirnya. Sehingga pelepasannya tentu saja berbeda ya dengan yang reservoir saja atau yang matriks saja ya. Ini contohnya adalah synchronous implant ya. Jadi mikro reservoir seperti ini. Ini desain seperti ini panjangnya kira-kira 4 cm dengan diameter 2 mm ya. Jadi apa ya sekorek gitu ya kira-kira ya sekorek api gitu ya. Nah, ini contoh dari apa ini bahannya? Ketodesogestrel ya. Yang didispersikan di dalamnya ini adalah didispersikan di matriksnya kopolimer ya. Jadi etilen dan vinyl asetat. Kemudian membrannya juga dari kopolimer yang sama gitu. Ya. Jadi bahan obatnya didispersikan dalam polimer tersebut, dimasukkan dalam tabung gitu ya istilahnya ya dari ini.
ya kopolimer yang sama. Ini namanya implanon. Ya. Hmm. Jadi tadi ya vinyl acetat, ethylene vinyl acetat gitu ya. Nah, kemudian ada yang silikon ya, ini non degradable ya, silikon. Ini menggunakan bahan polydimethylsiloxane membran ya, atau istilahnya PDS ya, atau silastik rubber. Ini sifatnya adalah biokompatibel, non tidak mengiritasi dan non antigenik ya. Ini ada berupa kapsul ya dengan diameter dan luar dan dalamnya gitu ya itu adalah sekian ya. Jadi sudah berupa kapsul gitu, mempunyai diameter karena ada ketebalan ya. Berarti ketebalannya sekitar berapa ini? 1,3 gitu ya. Jadi eh, dengan ada seal gitu kan di apa ujung-ujungnya gitu ya dari silastik medical adhesive bahannya. Ya. Kemudian ada juga silicon matrix device ya di mana obat dicampurkan dengan material ini ya. Nah, ini bisa dicampur kemudian masuk ke sini gitu. Masuk ke membrannya ini gitu. Ya menjadi hibrid tadi ya menjadi hibrid. Sebenarnya kita tahu silikon ini bahannya adalah lipofilik ya, sehingga untuk bahan-bahan yang sifatnya sama gitu kan, ya akan lebih mudah berdifusi begitu. Ini pembuatannya ya. Jadi pembuatannya tadi kan ada yang difusi gitu ya, dilebur gitu ya, kemudian dikompres ya. Atau tadi istilahnya melewati alat ya extrusion gitu ya. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya bahan tersebut dilebur, gitu ya, dilebur, kemudian didinginkan. Ya, kalau di sini didinginkan, kemudian jadi antara bahan aktif ya dengan polimer gitu kan, dilebur, kemudian didinginkan, memadatkan ya, kemudian apa namanya, dikecilkan ukurannya gitu ya, terus kemudian dicetak ya, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Oh, ini juga sama ya. Nah, kalau ini bahan aktifnya tidak dilebur ya, jadi dilebur hanya kopolimernya ya, kemudian ini bahannya dicampur ya ke dalam polimer yang sudah dilebur tadi. Kemudian kalau di sini ini sama ya, tapi didinginkannya adalah dengan dituang gitu ya dalam plate gitu, kemudian setelah kering gitu ya, setelah dingin kan dia akan memadat ya, kemudian di ground ya, dihaluskan, kemudian baru dibuat pelet. Ini pembuatannya. Hmm, ya sebentar. Ini saya tadi juga bingung ini kok. Nah ini ya pembuatannya. Ini adalah yang hot melt extrusion process ya. Jadi di sini ada bahan, ini ada polimer dan ini ada bahan aktif gitu ya. Ini masuk ya sesuai dengan jumlahnya nanti ya dia akan masuk ya dicampur karena dia kan sambil diputer gitu ya dan dilebur ini ya dilebur kemudian campur lagi ya. Setelah itu baru apa namanya eh, hasil ini ya masuk ke sini lagi ke cetakan ini, kemudian dilewatkan bentuk seperti ini, gitu ya. Ini juga pencetakan dan juga pendinginan, gitu. Jadi akan memadat ya, kemudian dipotong sesuai dengan eh, apa namanya ya dimensinya ya, dengan bentuknya ukurannya berapa gitu memang sesuai dengan rancangannya. Ya, ini hot melt extrusion proses. Kemudian yang ini adalah yang extrusion, tapi jadi di sini adalah kalau di sini ya obat gitu kan ya, masuk kemudian ini membran material. Nah, tergantung ya. Kalau ini misalkan mau membuat
yang hibrid tadi ya. Kalau di sini bisa ini sudah dicampur dengan polimer juga ya di hopper satu ini masuk ke sini gitu kan. Dicampur, kemudian ini ada membran materialnya masuk ke sini. Kemudian setelah ini masuk ke bagian sini gitu ya. Nah, terus di sini ada pendinginan, ya udah dia keluar ya. Sesuai dengan nanti dipotong gitu ya, sesuai dengan eh, dimensi ya dari eh, apa namanya sediaan yang memang sudah dirancang ya. Nah, sebentar saya agak ya. Ini kayaknya sebelumnya ya mestinya masuknya ya. Jadi ini adalah prinsip apa namanya pembuatannya sebetulnya ya. Seperti apa? Jadi polimer membran preparation ini obat dienkapsulasi gitu ya. Kemudian kalau matrix berarti ya obat dicampur gitu ya dengan polimer ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Bisa dipahami? Berliana, Bisa, Prof. tahu ya, sudah ada gambaran ya, nggak terlalu sulit sini ya. Hanya bentuknya padat itu aja ya. Devita, Devita, Kalista, Pasha. Ada nggak ini? Nggak ada. Devita nggak ada ya. Oh, nggak ada ini Devita pasti. Devita yang ketiga nih, nggak ada. Afida, Afida Rahmatika Anwar, ada nggak? Nggak ada juga. Afida, nggak ada. Betul. Friendly, ada nggak ini temanmu ini? Ya, Prof. Dipanggil, dipanggil tiga kali, kalau nggak nyaut berarti nggak ada ya ini sebetulnya ya. Hanya masang ini aja gitu ya. Baik, nanti di akhir ya saya cek lagi. Oke, ya ini contoh ya polimer itu yang bisa digunakan ya baik yang biodegradable maupun yang non biodegradable ya. Contohnya sudah cukup banyak ya saya rasa nanti kalau ujian keluar pasti bisa menjawab ya. Nah, ini adalah apa namanya proses apa bagaimana polimer ya yang biodegradable ya dia akan apa dia terdegradasi gitu ya apakah melalui proses dia tererosi pelan-pelan gitu ya larut pelan-pelan atau karena proses adanya apa karena pH ya enzim seperti itu ya dia akan terurai sebentar ini saya nggak kelihatan ya jadi ada apa namanya tererosi itu terkikis gitu ya pelan-pelan dari permukaan. Kalau terurai itu bisa dari semua area gitu ya karena kalau proses enzimatik maupun kimia itu dia bisa langsung apa namanya hancur gitu ya atau terfragmentasi itu pada berbagai pada semua area ya semua titik ya kalau disolusi kan biasanya dari permukaan ya atau mekanismenya bisa dua-duanya erosi dan degradasi ya baik secara kimia maupun enzimatik ya seperti itu. Nah, ini contoh ya bagaimana pemberian tadi implan ya bentuknya seperti ini ya, implannya seperti ini ya.
dan ada pemberiannya. Jadi ini adalah implanter tadi ya. Jadi alat yang digunakan untuk pemberian implan tersebut ya. Jadi ini ya masing-masing dan ukurannya ini ya ukuran sesuai dengan needle-nya ini ya besar ya untuk ukuran tadi kan kalau berapa tadi? Sekitar berapa tadi diameternya? 1, ya sekitar 1,3 gitu kan ya. Seperti korek itu. Nah, di sini juga hipodermis seperti itu ya. eh, Diameter. Pemberiannya tentu saja ini dengan cara pasti dianestesi gitu ya, kemudian dibuat polanya, ya, kemudian baru dimasukkan ini, ya. Nah ini, kalau sampai ini salah ya dalam pemberiannya gitu kan, nah itu ya tadi risiko tadi ya kekurangannya itu seperti itu. Nah, baik, itu tadi terkait dengan implan, ya. Nah ini ada beberapa artikel gitu ya yang membahas terkait dengan in situ ya implan. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang lalu ya. Jadi bentuk awalnya itu adalah cair tapi viscous ya. Kemudian kalau disuntikkan ya. Nah, karena adanya perbedaan pH, karena ada perbedaan suhu ya, dia akan membentuk massa yang kompak ya, gel gitu ya, padat. Ya, sehingga pelepasannya bisa tadi ya lebih panjang ya, lebih lama. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, ini nanti bisa dibaca ya, saya masukkan di hebat ya. Jadi ada beberapa ya mekanisme pembentukan in situ forming implant ya, atau apa istilahnya ya, dari ISF gitu ya. Hmm, Jadi apakah karena suhu gitu ya, jadi ada bahan yang termoplastik ya. Seperti contohnya kayak kemarin ada apa namanya suspensi gitu ya, tiksotropik gitu ya, yang sangat tinggi kandungan bahan padatnya gitu ya, dan tapi dia harus cukup encer gitu untuk bisa diambil dengan jarum hipodermik gitu ya. Pada saat disuntikkan dia akan bentuk massa yang padat ya. Ada juga in situ crosslink ya, karena ada perbedaan pH itu terjadi apa ikatan gitu ya, eh, apa namanya sambung silang gitu ya dari polimernya ya, atau karena perbedaan kelarutan misalkan ya dari area apa namanya disediaan dengan area eh, tempat pemberian ya, ada perbedaan non aqueous ya, aqueous ya atau minyak air seperti itu, dia ada perbedaan kelarutan sehingga sediaan itu akan memadat gitu ya. Itu bisa, atau tadi perubahan suhu ya, biasanya karena ada pH responsif, ada thermal responsif gitu ya, ada perbedaan suhu sehingga dia akan memadat ya membentuk gel. Jadi prinsipnya seperti ini. Ini contohnya ya. Hmm, Beberapa persyaratan gitu ya. Jadi termoplastik. Nah ini tolong dibaca. Nanti saya minta ada yang menjelaskan. Ya, silahkan dibaca. Nanti saya akan panggil. Ya, yang nomor 1 bisa dibaca dulu. Gitu. Saya kasih waktu hmm, 2 menit. Gitu ya. Merupakan semacam pasta termoplastik yang merupakan sebuah polimer semi solid. Ini ketika diinjeksikan eh, dalam bentuknya itu berbentuk leleh dan dapat mengeras atau memadat ketika berada pada suhu tubuh. Eh,
persyaratannya ini polimer itu harus memiliki titik leleh yang berada dalam rentang 25 hingga 65 derajat Celcius, lalu viskositasnya pada rentang 0,05 hingga 0,8 desiliter per gramnya. Lalu lalu hmm, pada injeksi 37 derajat tetap injeksinya di atas 37 derajat namun di bawah 65 derajat Celcius. Polimernya ini seperti cairan kental yang mengeras eh, menjadi yang keras menjadi kental. Obat ini dimasukkan ke dalam polimer cair tanpa menggunakan pelarutnya. Lalu thermoplastic paste ini bisa memungkinkan adanya pengantaran obat lokal langsung ke intervensi bedahnya untuk pengobatan dengan antibiotik atau agen sitotoksik ini. Ini sebagai alternatif, ini bisa digunakan untuk menghasilkan reservoir obat subkutan yang mana difusi ini terjadi di sirkulasi sistemiknya. Seperti itu, Prof. Baik. Bisa sudah. Ya, jadi ini prinsipnya adalah bahwa, gitu kan ya, ini merupakan bentuk semi solid ya. Kemudian dia diinjeksikan dalam bentuk dia apa namanya lebih eh, encer gitu kan ya. Kemudian akan memadat ya pada suhu tubuh gitu ya. Artinya pada saat berikan dia pasti harus dihangatkan dulu gitu ya supaya dia encer. Ya. Dan untuk polimernya itu harus mempunyai titik lebur gitu kan yang rendah atau mempunyai apa namanya kelas transition temperatur ya antara 25 sampai 65. Artinya di atas 65 dia lebur. Jadi makanya di sini pada saat pemberian ya harus dalam kondisi seperti ini dulu gitu ya supaya dia bisa diambil dan diinjekkan gitu. Nah, pada saat masuk itu kan suhunya turun. Nah, ya kan karena suhunya adalah eh, ini kan sekitar ini tapi di bawah 65 gitu. Ya, jadi bisa dimasukkan tapi pada suhu tubuh akhirnya dia akan memadat itu. Makanya pemilihan polimernya harus mempunyai suhu yang apa namanya bisa melebur ya di atas suhu ini gitu. Jangan yang di bawah ini ya. Kalau di bawah ini nanti suhu tubuhnya sekian dia akan tidak akan membentuk massa yang padat tadi itu. Ya. Jadi kalau di sini kan glass transition tuh artinya kalau dia ya polimer itu biasanya kan dia ini ya strukturnya semi kristalin ya atau amorf lah tapi ada lah pasti bagian-bagian yang kristalin. Nah, dia akan melebur itu tidak langsung panaskan terus langsung lebur gitu ya. Tapi dia akan mempunyai apa namanya istilahnya fase apa rubbery gitu ya. Jadi pelan gitu kan jaraknya menjauh 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 gitu kan. Nanti baru setelah suhu tertentu. Jadi pada suhu awal ini dia mulai meleleh gitu ya, mulai meleleh. Mulai benar-benar meleleh di atas suhu ini. Nah, kalau bisa ya di antara ini sih sebenarnya 37 sampai 65. Jadi di bawah ini nanti dia akan memadat gitu. Ya prinsipnya di situ. Kemudian yang kedua ada in situ crosslink gitu. Ya silahkan. Saya sudah membaca. Belisia Fani. Ada? Hadir, Prof. Iya silahkan. Waduh bisa dijelaskan. Ini sudah dijelaskan ya sama temennya ya. Nanti kalau keluar terus bisa ya.
Ya, silakan Fani atau siapa panggilannya. Eh, Pembentukan polimer crosslink itu eh, ber- bermanfaat karena ada eh, kemungkinan untuk bisa mengontrol difusi makromolekul hidrofilik. Sistemnya membantu untuk melepaskan peptida dan protein eh, di periode yang diperpanjang karena terus lalu polimernya itu harus punya ikatan rangkap dan inisiasi free radikal. Karena ini penting untuk jaringan di manusia dan untuk bisa lebih mengenkapsulasi obatnya. Jadi proteksi untuk agen bioaktif di cross-linking ini diperlukan, dan ini bisa dicapai dengan enkapsulasi menjadi gelatin mikropartikel yang bisa didegradasi dengan cepat. Ya, ya ini ya kamu menerjemahkan ya. Jadi sebetulnya prinsipnya dia in situ itu kan kalau sudah dimasukkan ya ke dalam jaringan gitu ya, dalam tubuh ya. Nah, dia bisa crosslink itu saling berikatan atau sambung silang gitu ya polimernya ya. Saling berikatan dari gugus-gugus yang ada gitu kan ya pada polimer tersebut itu. Ya bisa karena perubahan pH ya seperti itu. Sehingga obat itu nanti akan terjebak dalam sistem. Jadi pengen kalau kayak apa ya, kita punya jaringan kayak apa, membayangkan kayak net gitu ya, net apa itu kalau dipasang gitu ya, net volley atau apa itu. Nah kemudian masing-masing itu nanti akan ditarik gitu ya, karena ada misalkan mau kita ikat tuh antara jaring-jaring itu supaya lebih kotaknya itu menjadi lebih rapat gitu ya. Nah itu menjadi lebih rapat-rapat sehingga membentuk satu sistem yang padat ya, yang mengenkapsulasi obatnya gitu ya, mengenkapsulasi obatnya sehingga obat itu akan dilepaskan pelan-pelan gitu ya. Jadi sistem apa namanya, kalau di sini polimernya itu harus mempunyai yang nomor satu ya, itu ini tadi prinsipnya temperatur itu kan, mana tadi ini ya, transition temperatur pada suhu ini gitu kan ya, karena sistemnya adalah tergantung dari pembentukannya tergantung dari suhu. Kalau di sini tergantung dari ikatan yang ada pada polimer itu. Jadi struktur dari polimer tersebut harus mempunyai ikatan rangkap, ya kan, kemudian free radikal yang ini bisa membentuk ikatan gitu ya antar apa, gugus ya, gugus fungsi di polimer tersebut. Itu kata kuncinya di situ ya. Jadi kalau di nomor satu ini adalah titik leburnya ya kan yang rendah pada suhu atau apa namanya, class transition temperature. Kalau di sini adanya ini ya, ikatan rangkap dan gugus fungsi ini itu ya prinsipnya. Kemudian yang berikutnya, sebentar kenapa nggak mau? Nah ini ada ya, ya silakan dibaca dulu. Oleh Don sama coworkersnya atau rekan kerjanya pada tahun 1990, sistemnya terdiri atas polimer yang biodegradable dan tidak larut air. Eh, dengan kemampuan itu sehingga dia mampu larut di pelarut organik yang biocompatible. Eh, dan obatnya bisa berupa larutan atau suspensi selama pencampuran. Selama formulasi jadi injeksikan,
pada dengan pelarut organik yang water miscible, dan airnya bakal berpenetrasi ke organic phase atau fase organik, sehingga fasenya akan mengalami pemisahan dan pengendapan, dan polimernya akan membentuk bentukan depot pada site injection-nya. Iya, iya, Fendi gimana? Sebentar. Oh, sudah ya? Oh, sudah, Prof. Iya, iya, ya, sudah. Ya, jadi ini prinsipnya adalah ini kelarutan ya. Kalau tadi kan apa tadi suhu ya, suhu leburan ya kan, suhu lebur. Satunya adalah crosslink ya, ada ikatan. Kalau ini adalah kelarutan ya, dia larut di pelarut organik. Nah, tentu saja dia nggak larut di air kan. Nah, begitu diinjeksikan kan kita aqueous ya, kalau di tubuh ini ya tadi berarti ada solvents exchange gitu kan, sehingga polimernya akan memadat lagi gitu prinsipnya ya, kan presipitasi ya. Jadi ini beda ya, ada beberapa prinsip ya. Oke, ya nomor 4 siapa ini yang mau nyoba nomor 4? Amira Nadia, Natsda. Siapa yang namanya? Ya, Ada saya nih Prof. Amira. Amira. Ya, silakan. Jadi untuk Amira. yang nomor 4 ini, thermally induced gelling system, itu konsepnya berdasarkan suhu, di mana beberapa Mm-mm. polimer itu peka terhadap suhu dan bisa berubah dari bentuk larutan menjadi gel. Dan di sini contohnya ada poly N isopropyl akrilamid atau polinipam yang dia itu memiliki lower critical solution temperature di sekitar 32 derajat, yang dimana dia itu akan menggumpal atau berubah menjadi gel pada suhu tubuh. Kemudian di sini dia memiliki masalah yaitu bersifat toksik dan tidak biodegradable. Namun alternatifnya di sini bisa menggunakan tri-block copolymers yang bisa dikenal sebagai poloxamers atau Pluronics. Kemudian di sini eh, konsentrasinya itu konsentrasi dari surfaktannya tersebut yang membuat adanya sitotoksik dari bahan tersebut. Mungkin segitu saja dari saya, Prof. Mm-mm. Kalau di sini ini dia pembentukan gel ya, pembentukan gel ya. Kalau tadi kan dari suhu lebur, kalau ini dia pembentuk gel di mana dia dipengaruhi oleh eh, suhu gitu ya. Jadi eh, apa ya? eh, Kalau di kalian belajar apa namanya riologi gitu ya, ya di physical farmasi kan ada macam-macam ya bahan dengan tipe riologi yang dipengaruhi oleh bisa suhu ya, bisa ada gaya ya, ada pengadukan dan seterusnya ya. Nah, ini dia membentuk gel dengan di apa di apa namanya? Ya dipengaruhi oleh suhu gitu ya. Jadi pada saat suhu tubuh dia akan membentuk apa namanya? Massa yang viskos gitu ya. Itu ya. Jadi ada perbedaan antara yang tadi juga sama ya. Kalau tadi kan suhu lebur gitu ya. Jadi dia lebur atau dalam apa sebelum lebur gitu kan ya. Jaga di sana ya. Nah, kalau ini pembentukan gel ya, membentuk gel ya. Dan memang bahannya masih belum approve itu ya untuk bahannya. Tapi ini prinsip apa? Desain itu ya, desain dari sistem in situ gel ya, forming implant. Jadi beda yang kalau yang tadi kan yang di awal tadi kan dipadat, dilebur, kemudian dipadatkan lagi, baru kemudian diberikan gitu kan ke dalam apa diinsertkan ya ke dalam tubuh. Kalau ini
bentuknya pada saat diberikan dia dalam bentuk yang cair gitu ya viskos, tapi masih bisa diinjeksikan ya, baru setelah masuk ke dalam tubuh dia membentuk massa yang lebih padat gitu. Kalau ini bahkan yang in situ polymer precipitation ini ya memang padat ya bentuknya, bukan gel. Ya, jadi ini beberapa contoh ya pengembangan dari implan ya, selain tadi yang memang bentuk padat ya, dan memang sudah beredar ya sejak lama, bahkan ya tadi kayak Norplan, Implanon itu kan sudah lama. Bentar, ada lagi enggak? Oh enggak ya. Jadi ini ya yang saya tambahkan ya untuk kuliah apa namanya SPO parenteral ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi juga sudah saya kasih ya clue-cluenya ya, beberapa yang tadi yang terakhir tadi mungkin bisa keluar di ujian ya. Jadi tolong dibaca, dipelajari tadi ya. Ya, beberapa dari slide yang sedikit ini ya akan keluar di apa UTS ya. Permisi, Iya, Prof. Farel. Farel dulu kayaknya angkat ini ya, resen ya. Permisi, Prof. Iya, Maaf, silakan. untuk presensinya Iya, saya tadi belum angkat presensi. iya, silakan. Iya, Belum sempat Farel Yasa, presensi, Prof. Natswa. Iya, Suaranya kok menjauh? saya belum sempat presensi, Prof. Oh, presensi. Bentar. Presensi. Muka-muka masih ada ya. Farel Yasa. Iya, saya mau cek lagi ya. Ini 21. Ini ada yang menghilang nih di sini. Oke, tadi ada lagi yang mau? Sudah ya, Naswa? Permisi, Ya, Prof. juga, Prof. Saya juga, Prof. Siapa? Laudi.